Yang terakhir ini bilangan kuantum spin ya, bilangan kuantum putaran atau spin. Nah, jadi apa artinya? Bilangan kuantum spin itu menyatakan momentum sudut suatu partikel. Di putaran mempunyai simbol S atau spin ya, itu apa namanya? Nilainya itu ada plus setengah dan ada min setengah. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian nilai positif atau negatif dari putaran menyatakan putaran rotatif partikel pada subuh. Jadi artinya gini ya. Jadi kalau misalkan putarannya spinnya searah jarum jam, maka S-nya itu plus setengah spinnya itu. Tapi kalau berlawanan arah jarum jam, maka S-nya atau spinnya min setengah. Jadi artinya begini, kan kita ingat sudah membuat diagram orbital ya. Jadi artinya kalau arahnya ke atas seperti ini setengah ya, setengah tanda panah ke atas ya, atau tanda panah penuh ke atas sama aja nih tulisnya, maka dia artinya spinnya S-nya sama dengan plus setengah. Tapi kalau misalkan ke bawah seperti ini ya, atau yang ini, maka dia spinnya sama dengan min setengah. Itu ya artinya ya. Ada dua nilai untuk bilangan kuantum spin ya, atau S. Jadi kalau elektronnya ditempatkan tanda panah atau tanda panah sepotong ke atas ya, maka dia nilainya plus nah ya, S-nya. Sedangkan kalau arahnya ke bawah itu S-nya min setengah. Tentu ini nanti ada beberapa contoh ya untuk bilangan kuantum itu. Itulah ya. Jadi ada 4 bilangan kuantum. Masih ingat yang pertama ada bilangan kuantum utama N kecil, bilangan kuantum azimut L kecil, kemudian juga ada bilangan kuantum magnetik M, dan yang terakhir tadi yang keempat bilangan kuantum spin ya. Nah, oke. Jadi intinya apa ya? Nah, tadi yang sudah kita simpulkan ini perlu diingat ya oleh semua para peserta didik khususnya nih. Jadi bilangan kuantum utamanya 1, maka kita ingat bilangan kuantum azimut 0 ya. Jadi misalnya 1S ya, atau 2S ya. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya juga 0. Ini tentu pada subkulit. Subkulitnya subkulit S. Dan kalau misalkan bilangan kuantum utamanya 2, ingat ya, yang namanya bilangan kuantum utama lihat aja 1, 2, ini 2, ini 3, ini 3, semakin besar. Nah, itu menunjukkan angka di depannya, di belakang subkulitnya adalah menunjukkan bilangan kuantum utama atau M ya. Diingat, kalau bilangan kuantum utamanya 2 seperti pada 2S ya ini ya, maka bilangan kuantum L-nya tetap 0, sedangkan untuk bilangan kuantum magnetiknya juga 0 ya. Tapi kalau mulai pada subkulit P ya, contoh pada 2P, ini artinya bilangan kuantum utamanya tetap kan 2 ya, N kecilnya 2 tuh. Tapi bilangan kuantum azimutnya sudah mulai ada 1 ya. Maka bilangan kuantum magnetiknya itu ada 3 nilai, dari min 1, 0, plus 1. Kalau nanti dimulai dari ada bilangan kuantum azimutnya 2, tentu ini dari plus min 2 ya, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Nah, seperti yang ini ya pada subkulit T yang itu. Kalau kita simpulkan secara keseluruhan kaitan antara bilangan kuantum utama, kemudian bilangan kuantum azimut, dan juga bilangan kuantum magnetik ya. Nah, untuk bilangan kuantum spinnya tadi tergantung pada arah perputaran dari elektron. Kalau dia searah jarum jam, maka S-nya plus setengah. Berlawanan arah jarum jam, min setengah. Artinya yang searah jarum jam itu tandanya seperti ini ya. Nah, kita tuliskan nih seperti ini. Mengapa spinnya min setengah? Jadi contohnya seperti ini. Ini kan 1S, 2. Jadi elektron pertama, kemudian ada elektron kedua ya. Nah, ini yang S-nya itu min setengah karena dia arahnya ke bawah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, contoh yang lain ini ya, ini kan pada subkulit P
elektronnya ada 6 ya. Jadi sesuai aturan ya, kita ingat pada diagram orbital yang sudah kita pelajari aturan Hahn ya. Jadi harus satu persatu dulu ini. Jadi 1 ini elektron pertama ya, 2 ini elektron kedua, ini 3 elektron ketiga, kemudian elektron keempatnya mulai dari sini ya. Ini elektron keempat, elektron kelima, dan ini elektron ke-6. Maka ini juga termasuk elektron terakhir ya. Jadi artinya dia spinnya min setengah. Mengapa? Karena arahnya berlawanan dengan jarum jam, atau tanda panah atau tanda elektron simbolnya ke bawah ya. Ini min setengah untuk spinnya. Oke, sedikit lagi ya, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh ya supaya lebih mudah kita memahami antara kaitan bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin. Oke, sebagai contoh ini ada sulfur dengan nomor atom 16. Ini kita gunakan saja dengan menggunakan konfigurasi sulfur dengan subgrid ya. Jadi contoh seperti biasa yang sudah kita lakukan ini ya. Ini nomor atomnya 16, kita buat konfigurasinya kan 1s2 ya, 2s2, kemudian 2p6. Kita ingat ini sudah 10, ada 16, tinggal 6 elektron lagi kan. Berarti pada subkulit 3s2, kemudian 3p4. Nah ini aturan ini masih ingat ya, aturan pengisian elektron menggunakan konfigurasi dengan subkulit. Ingat aturan dari Aufbau. Ingat ya, ada aturan Aufbau, ada aturan Hahn, nanti satu lagi ada larangan Pauli ya. Jadi ingat aturan Aufbau itu pada pengisian elektron, konfigurasi elektron dengan subkulit seperti ini, harus berurut ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 3d berapa dan seterusnya ya. Itu aturan Aufbau. Kemudian aturan Hahn yang tadi berkaitan dengan pengisian pada diagram orbital. Jadi satu persatu dulu elektronnya, tidak dipasangkan ya, itu aturan Hahn. Nah nanti ada satu lagi larangan dari Pauli yang menyatakan bahwa apa ya, bahwa tidak mungkin dari kedua elektron dalam satu atom itu keempat-empatnya bilangan kuantumnya sama. Boleh saja N-nya sama ya, kemudian M-nya sama, L-nya sama, tapi S-nya mungkin berbeda. Nah itu yang dikatakan pada larangan atau Pauli ya, seperti. Oke, setelah ini kita bahas kembali ini ya. Jadi ini berakhir pada 3p4. Jadi artinya apa? Nah, 3p4 artinya ya berarti N-nya bilangan kuantum utamanya adalah 3 ya. Jadi ingat tuh, 1, 2, 3. Angka yang terbesar adalah 3, itu menyatakan berarti bilangan kuantum utama atau N. Jadi N-nya 3. Kalau N-nya 3, kita ingat ya, berarti L-nya 1. Itu juga bisa dihafal ya. Nah, jadi kalau N-nya 3, L-nya tentu 1 ya. Maka M-nya bernilai tentu ada berapa tadi ya jumlahnya ya. Kalau L-nya 1 berarti ada plus 1 kan ya, M-nya nih khusus ya. Kemudian 0 ya. Kemudian min 1, itu bentuk harga M ya. Sebetulnya ada 3 nilai ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, yang ini nih ya. Jadi kalau bilangan kuantum azimutnya 1, tentu untuk magnetiknya itu ada 3 nilai ya. Min 1, 0, plus 1 ya, seperti itu. Oke, ini yang tepatnya yang ini ya, untuk M-nya ya, yang ini. Oke, kemudian untuk S spin-nya nih, min setengah. Mengapa? Nah, nanti kita bahas ya, mengapa ini bisa min setengah ya. Kita lihat ya, kalau kita buat nanti orbitalnya pada orbital P kan ini ada 3 orbital ya, ada 4 elektron ya. Secara khusus nanti kita bahas setelah soal ini. Nah satu lagi untuk nikel Ni nomor atom 28. Nah ini ya sampai dengan, oh ini ada yang ketinggalan ya nih ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s sebetulnya ya seharusnya ya.
seharusnya ini 3S2 dulu nih. Bukan 3S, 3P ya. Oh iya 3S ya. 3S2, kemudian 3P ya. 3P6 ini. 3P6. Nah, baru 4S2 dan 3D8. Ya. Artinya 3D8 apa? Ya. Kita ingat bilangan kuantum utamanya N-nya tetap ya. Angka yang paling besarnya berapa itu? Ya. Nah, sebetulnya angka yang paling besarnya adalah 4. Ini salah ya. Nah, ini. Jadi N-nya itu 4 nih ya. Nah, angka paling besarnya 4. Nah, ini ya. Nah, kemudian L-nya berapa kalau N pada N-nya 4 berarti L-nya 2. Maka M-nya bisa memiliki angka berapa? Tentunya dari min 2 ya. Min 2, kemudian min 1, kemudian 0, ya. Kemudian plus 1, dan plus 2. Jadi ada kemungkinan ada 5 nilai ya, 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk M ini ya, betulnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini S spinnya dia min setengah, nanti seperti yang soal tadi ya, kita jelaskan sebentar ya setelah ini. Oke, nah ini pembahasannya. Ini tentukan harga bilangan kuantum N, L, M, dan juga S dari klor yang nomor atomnya 17 ya. Konfigurasi reaktornya kita buat seperti ini ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P5. Elektron terakhir itu ada di kulit ketiga. Mengapa? Nah, ya. Seperti biasa, tentu N-nya ini adalah 3. Kalau N-nya 3, maka L-nya berapa? 1. Yang cirinya juga pada subkulit P. Jadi pada subkulit P pasti L-nya 1. Ya. Kemudian juga untuk magnetiknya, tentu pada subkulit P itu, kalau L-nya 1, tentu mulai dari min 1, 0, plus 1. Jadi ada 3 kotak ini kan pada subkulit P ya. Nah ini. Kalau dijelaskan, kita lihat gambarnya yang ini ya, untuk klor 2S2, 2S2, 2P6 yang ini ya. Kita mulai biasanya dari yang terakhir ini ya, dari 3P5. Jadi ingat aturan Han ya. Jadi elektron pertama 1, kemudian elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat, elektron kelima. Nah ini elektron kelima sebenarnya yang ini. Berarti elektron terakhir itu menunjukkan S-nya berapa. Karena arahnya ke bawah ya, atau berlawanan arah jarum jam, maka spinnya adalah min setengah. Jadi spinnya min setengah ya. Nah ini seperti ini untuk menjelaskan tadi bilangan kuantum magnetik ya. Jadi subkulit P kan ada 3 orbital. Tentunya ini min 1, 0, dan plus 1. Jadi seperti tadi aturan Han yang Bapak sebutkan di sini ya. Jadi elektron pertama ini khusus pada kulit subkulit 3P5 ya. P5 aturan Han kita pakai. Ini elektron kedua, elektron ketiga, elektron keempat ya. Ini elektron ke-5 ya. Jadi S-nya itu sama dengan min setengah yang tadi sudah dijelaskan ya, untuk spinnya ini. Spinnya ya, karena dia arahnya ke bawah ya, atau berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah seperti yang tadi juga sama, mengapa S-nya min setengah. Ini bisa dijelaskan ya. Nah, oleh kalian bisa dilihat pada subkulit atau orbital P ya. Jadi kalau kita buat kotak ini ya kan, subkulit P kan ada 3 ya. Ini katakanlah 3P4 ya, 3P4 ya. Elektronnya kan ada 4 nih ya. Jadi 1 ini aturan nih, 2, kemudian 3, 4. Nah, maka ini elektron terakhirnya ya. Elektron terakhirnya karena ke bawah, maka spinnya juga jadi setengah yang ini. Nah sekarang kita lihat yang ini, orbital atau subkulit D ya.
Kita ingat subkulit D itu ada 5 orbital. Kita buat ada 5 kotak ya. Ini 1, 2 ya, dan 3, 4, 5 ya. Ini katakan 3D 8. Ini juga aturannya berdasarkan aturan Han ya. Jadi ini 1 elektron pertama, elektron kedua, ini 3, 4, 5 ya. Kemudian ini 6 ya. Kemudian 7, 8. Berarti ini elektron terakhir ya. Elektron terakhir S-nya tentu min setengah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan bukan berarti ini elektron terakhir ya, belum tentu. Maka dari itu ingat aturan Han seperti tadi ya. Isikan dulu satu persatu. Maka akan terlihat jelas elektron terakhirnya yang mana. Jadi S-nya bukan plus setengah, tetapi realnya yang ini ya, elektron terakhir yaitu min setengah. Seperti itu. Oke, itu beberapa contoh. Nah, kemudian yang tadi sudah dijelaskan, ini diingat ada aturan Aufbau ya, kemudian ada aturan Han, dan ada larangan Pauli. Jadi maksud larangan Pauli tadi yaitu ya, jadi tidak mungkin ada 2 elektron ini yang memiliki bilangan kuantum yang sama keempat-empatnya ya. Bisa saja bilangan kuantum utamanya N-nya sama, L-nya azimutnya sama, dan magnetiknya M-nya sama, tapi mungkin S-nya ini berbeda. Nah, itu disebut dengan larangan Pauli ya. Kan ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Semangat terus dalam belajar ya. Semoga kita sehat terus dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.